Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum tahiyatan islamiyah, khairu tahiyatin fil alamin, tahiyatan islamiyah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsi, wa zinata arsyihi wa bidana kalimatihi. Shalatu wassalam ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Firdaus dengan NPM 210104220032 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan membahas tentang iman. Apa sih itu iman? Hakikatnya apa sih? Oke, iman itu dalam bahasa Arab artinya at-tasdiq al-jazim bi ifradillahi ta'ala. Artinya kepercayaan yang mutlak tentang keesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hakikat iman itu adalah yazidu wa yanqus. Oke? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya di sini nih. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oke. Kalau kita ngomongin soal iman, itu pasti turunannya itu adalah amal soleh. Seperti di Al-Qur'an surat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau udah kita ngomongin soal iman, itu pasti turunannya itu amal soleh. Oke, di ayat selanjutnya itu surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 4. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, ayat selanjutnya itu di ayat 186. Oke, ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan menjawabnya. Oke. Yang pertama, poin yang pertama adalah sholat. Oke, sholat itu mutlak dan wajib, tidak ada. Kita tidak bisa bermusyawarah ini segala, tidak. Ya, itu mutlak. Ya, yang 5 waktu itu mutlak. Tetapi ada tambahannya. Kalau siang hari nih misalnya rawatib, duha, ya, oke. Ya, itu di siang hari tuh. Untuk yang malam hari ada tahajud, ada taubat, ada qiyamul lail dan lain sebagainya. Ya, cobalah kita tambah. Ya, kita tambah dari 5 itu kita tambah tuh rakaatnya. Oke. Selanjutnya adalah infak. Infak itu tidak harus menggunakan uang. Ya, tidak harus menggunakan harta. Ya, infak itu berupa materi apa saja. Ya, mau beras, mau pakaian kita, ya, itu infakkan terserah. Ya, itu infak. Dan ada beberapa golongan, ya, ada 5 sampai 8 golongan yang wajib menerima infak. Oke? Nah, saya kan tadi sudah bahas ya tentang sholat dan juga infak atau zakat. Poin yang ketiga yang akan saya bahas adalah surat Al-Baqarah ayat 3. Apa itu? Dzalikal kitabu la raiba fi. Di dalam buku itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, buku ini merujuk kemana? Ke Al-Quran tentunya. Ya, dengan kita membaca Al-Quran, pasti keimanan kita akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Ya, kita sebagai muslim, kita harus yang namanya membaca Al-Quran. Jangan pernah bolong. Ya, meskipun hanya 1 ayat. Meski hanya membaca surat terpendek saja. Apa surat terpendek dalam Al-Quran? Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Kenapa surat Al-Kautsar itu surat terpendek? Karena hanya ada 48 huruf hijaiyah saja di dalam surat tersebut. Oke. Poin yang terakhir, yang keempat adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Berdoa. Kadang kita mikir, ya Allah, saya sudah berdoa ya Allah. Kenapa tidak engkau kabulkan doa saya? Hei kawan, jangan kecewa akan itu. Ya, justru kita harus bersyukur. Kenapa? Ketika kita bermaksiat, apakah Allah langsung ngajak kita? Tidak. Allah memberi kesempatan kepada hambanya. Ayo bertobat, ayo berdoa kepadaku. Doa itu ada 3. Yang pertama adalah doa. Kita berdoa dan langsung dikabulkan. Contohnya seperti apa? Doa Nabi Musa ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan kaumnya itu, mereka terjebak antara pasukan Fir'aun di belakangnya dan di depannya adalah Laut Merah yang membentang luas. Nabi Musa berdoa, ya Allah, bantulah hamba dan kaum hamba ini ya Allah. Allah langsung menjawab,
ketukkanlah tongkatmu ke tanah. Kalau kita memakai logika, saya ini meminta bantuan, kok malah kamu yang nyuruh? Tapi karena Nabi Musa mempunyai iman, samina wa atona, kami mendengar dan kami taat. Diketuklah tongkat tersebut. Laut Merah terbelah. Menyeberang Nabi Musa. Sesampainya di seberang, Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, bagaimana caranya ini menutup Laut Merah ini? Ketukkanlah lagi. Diketuklah tongkatnya tersebut. Tertutuplah itu Laut Merah. Oke, yang kedua, kita berdoa tetapi dikabulkannya nanti. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun, 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Contohnya seperti apa? Doa minta jodoh. Doanya gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri, wa dzurriyyatina, turunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk hati, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam untuk orang-orang yang bertakwa. Oke, yang ketiga, kita berdoa tetapi dikabulkannya nanti di akhirat. Doanya kayak gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Apakah ada neraka di dunia ini? Tidak ada. Jadi kita berdoa untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Oke, sekian dari saya. Dari keempat poin yang sudah saya jelaskan tadi, saya berharap kita bisa beristiqomah mendawamkan 4 poin tersebut. Sholat tepat waktu, berinfak, membaca Al-Quran, dan senantiasa kita berdoa. Mungkin cukup sekian dari saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.